rekan-rekanku semuanya. Pada kesempatan hari ini saya coba ya mengulas atau membahas berkaitan bagaimana sih ya prosesnya kita untuk mengurus sebuah perceraian ya. Hanya bahas dengan tuntas ya dari awal sampai dengan akhir ya. Video ini diperuntukkan bagi keluarga yang muslim ya. Jadi kalau muslim itu melakukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Oke, baik, kita mulai saja ya. Jadi pada saat kita akan melakukan gugatan perceraian, yang paling pertama harus kita pikirkan adalah apa alasan kita menggugat cerai terhadap pasangan kita. Ya, itu harus jelas dulu ya. Contohnya tidak ada kecocokan, misalnya seling ribut, atau misalkan suami tidak memberikan nafkah lahir batin, ataupun bisa saja suaminya bisa dipenjara lebih dari 5 tahun atau dengan alasan lainnya ya seperti perselingkuhan dan sebagainya. Itu harus jelas dulu ya. Pastikan itu memang bisa dijadikan sebagai alasan. Nah, lanjut, yang perlu kita persiapkan adalah kumpulkan semua dokumen asli ya. Dokumen asli mencakup KTP ya, kalau memang ada suami istri, terus kakak, akte nikah, akte kelahiran anak-anak ya, kalau memang sudah memiliki anak ya. Nah, setelah itu baru kita fotokopi ya. Setelah kita fotokopi, lalu kita bawa ke kantor pos ya, bukan kantor pos yang kecil-kecil ya, tapi biasanya kantor pos yang besar pusatnya ya, karena dokumen itu harus dileges. Nanti di kantor pos dokumen itu dileges, dibubuhi materai, di stem, nanti ditandatanganin oleh pihak kantor pos. Itu namanya dileges semua dokumennya ya, kopi-kopinya, kopi KTP, kopi KK dan sebagainya. Setelah itu sudah selesai, nah baru kita melangkah muslim itu ke pengadilan agama setempat di mana dia tinggal ya. Nah, terus kita ke sana ke pengadilan, jangan lupa bawa uang ya. Biasanya di sana berbentuk cash ya. Jadi siapkan uang cash sekitar 1 sampai 1,5 juta. Sampai di pengadilan agama setempat, kalau masih bingung, tanya aja satpam ya. Bilang mau ke loket pos bakum ya, pos bakum, atau kalau sudah paham ada antrian di situ ada ya, tinggal klik keluar, nanti ada nomor antrian ke pos bakum ya. Apa sih pos bakum itu? Pos bakum itu merupakan loket yang disediakan oleh pihak pengadilan untuk membantu masyarakat membuat surat gugatan ya. Nanti surat gugatannya dibantu oleh pos bakum. Kena biaya? Enggak ya, free. Jadi tinggal nanti dokumen asli yang dibawa itu ditunjukkan ke pos bakum ya, nanti fotokopi segala macam nanti dibuatkan ya. Jangan lupa minimal 2 alasan harus disiapkan. Pasti ditanya kenapa alasan bercerainya ya. Itu ya. Setelah selesai dibuatkan surat gugatan dari pos bakum, jangan lupa dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Nah, lalu setelah itu boleh kita bawa dulu juga ke rumah buat dipelajari, nanti dikasih materai ditandatangani. Nah, setelah itu kita ke loket pendaftaran ya. Di sana ada loket pendaftaran, kalau bisa langsung ya, kalau kosong misalnya bisa langsung ke loket pendaftaran, tidak perlu ambil tiket antrian ya. Nah, setelah terregistrasi di sana biasanya akan dijelaskan terkait biaya dan disuruh
bayar ke loket atau ke ATM yang sudah disiapkan ya. Ada di sana biasanya sudah disiapkan loket banknya ya untuk pembayaran ya. Selesai itu semua, tahap awal sudah selesai ya terkait pendaftaran gugatan. Apa selanjutnya? Selanjutnya kita menunggu ya, menunggu undangan ya, atau menunggu panggilan dari pengadilan. Biasanya itu 2 mingguan ya, nanti akan datang surat ke rumah. Biasanya di awal itu mediasi. Nah, jangan lupa begitu menerima undangan mediasi, contoh misalnya undangan jam 10, datang lebih awal ya, karena biasanya di sana itu siapa yang duluan itu yang akan dipanggil, meskipun itu tetap jam 10 ya. Apalagi kalau lagi rame ya, datang lebih dulu, ambil tiket antrian, daftarkan, sudah hadir. Jangan lupa ingat-ingat biasanya ada nomor perkara ya, nanti itu buat acuannya nanti buat kalau tanya-tanya di pengadilan ya. Nah, dalam proses mediasi inilah yang juga menentukan apakah proses gugatan perceraian ini akan berlanjut ke persidangan atau justru malah rujuk kembali. Nah, itu juga yang harus dipastikan ya. Dan kalau ternyata contohnya misalnya ini ternyata mediasi itu gagal terkait kasus segala macam, itu bisa saat itu dibuatkan kesepakatan ya. Nanti mediator akan membuat itu kesepakatan dan ditandatangani kedua belah pihak ya. Contohnya misalnya terkait anak, dia harus suami harus bisa ketemu kapan dan bagaimana, dan harus seizin mantan istri atau seperti apa, nanti itu bisa dituangkan semua dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut ya. Langkah berikutnya setelah mediasi gagal ya, saat itu maka akan berlanjut pada sidang berikutnya ya. Sidang berikutnya adalah berkaitan dengan pembacaan gugatan ya. Jadi kita yang mendaftarkan sebagai penggugat itu nanti dibacakan dalam sidang tersebut ya. Jadi dibacakan bla 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 bla. Nah, selanjutnya setelah agenda pembacaan gugatan selesai, maka pihak majelis hakim atau pengadilan akan memberikan kesempatan pada tergugat untuk memberikan sanggahan ya, atau istilahnya replik, duplik ya. Nah, dalam konteks memberikan sanggahan itu atau jawaban, pihak tergugat diberikan waktu seminggu. Kalau seminggu dia belum buat, diberikan waktu seminggu lagi ya, atau juga tergantung kesepakatan pada saat itu ya. Oke, itu sudah sampai tahap pada pembacaan gugatan, sidang pembacaan gugatan. Nah, selanjutnya itu sudah masuk dalam konteks replik duplik ya, sanggahan atau apa. Nah, bila itu sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah pembuktian. Nah, pembuktian ini juga sidang yang menentukan ya. Jadi pembuktian ini ada pembuktian dokumen, ada pembuktian saksi, dan juga pembuktian terkait gugatan ya. Apa sih pembuktian dokumen itu? Pembuktian dokumen itu adalah surat-surat yang kita miliki berkaitan dengan ikatan pernikahan seperti akte nikah, KTP, KK, dan juga akte kelahiran anak ya. Semua nanti diperlihatkan aslinya ya.
Jadi dibawa pada sidang pembuktian ini semua dokumen asli. Nah, bagaimana dengan saksi? Saksi minimal 2 ya. Jadi saksi minimal 2 orang, dari keluarga 1, dari teman atau pihak luar 1 ya. Jadi intinya saksi itu yang mengetahui ya secara langsung, ataupun paling tidak tahu keadaan rumah tangganya selama dia ribut atau dan sebagainya ya. Jadi kita harapkan terutama untuk saksi pertama ya. Saksi pertama harus benar-benar menguasai dan tahu betul ya berkaitan dengan kondisi keluarga si penggugat saat itu ya. Nah, saksi ini nanti saksi pertama ini harus dipersiapkan, dan sebaiknya itu dari pihak keluarga yang tahu ya, tahu tentang kapan dia nikah, terus tahu kapan dia istilahnya suku-suku ribut kondisinya, paling nggak pernah curhat ya. Mungkin bisa adik, bisa kakak, bisa orang tua ya, seperti itu kalau dalam lingkungan keluarga ya. Nah, untuk saksi kedua biasanya tidak terlalu banyak bertanya ya, atau ditanya oleh majelis hakim ya. Jadi kalau itu sudah selesai semua, tinggal pembuktian terkait surat gugatan. Jadi dalam surat gugatan itu contohnya misalnya kita masukkan tidak memberikan nafkah lahir dan batin itu selama berapa bulan, ataupun dia meninggalkan rumah, dan ataupun sering terjadi KDRT, pemukulan misalnya terhadap si penggugat, itu paling tidak harus dibuktikan dengan foto. Kalau misalnya tidak memberikan nafkah, bisa jadi print rekening tabungan atau apa gitu, untuk membuktikan bahwa dia selama ini tidak memberikan nafkah seperti, dan sudah meninggalkan rumah dan sebagainya. Itu harus dibuktikan. Makanya alasan perceraian itu harus dipersiapkan, karena jangan sampai justru nanti malah gagal ya, alias ditolak, atau misalnya tidak, majelis hakim tidak mengabulkan gugatannya ya. Nah, setelah sidang pembuktian, selanjutnya adalah sidang pada kesimpulan ya. Jadi masing-masing pihak, kalau kita selaku penggugat jadi membuat kesimpulan. Kesimpulannya itu simpel ya, hanya semacam rangkuman aja ya dari gugatan yang kita sudah layangkan ya. Nanti masing-masing pihak membuat surat kesimpulan, nanti pada sidang putusan nanti itu dibawa ya. Jadi setelah sidang putusan ya, putusannya apa ya, disitulah menentukan ya apakah gugatan perceraian dikabulkan atau tidak ya. Tapi untuk perceraian sih lebih banyak dikabulkan ya, jadi jarang sekali yang ditolak ya. Nah, dan seperti itulah ya prosesnya, dan mudah ya, jadi bisa mengurus sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Salam.